Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Kita bersyukur pada sore hari ini setelah sholat maghrib berjamaah di masjid kita ini, kita sholat berjamaah untuk memakmurkan masjid, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah di bawah waktu, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, sore hari ini saya melanjutkan ini. Kalau para jemaah pakai HP boleh bawa HP bahkan ya. Boleh bawa HP karena kita mau kenalkan aplikasi Masjidmu. Mu-nya itu Masjid Muhammadiyah. Ya, jadi saya Jumat yang minggu yang lalu itu diundang di PW Muhammadiyah karena aplikasi ini yang sudah dicoba. Lalu kemudian di PW Muhammadiyah kita meeting untuk bagaimana Muhammadiyah ini tahu Masjid Muhammadiyah itu ada di mana saja. Sini ada Al-Mahdi, kemudian mana lagi. Terus kalau kita misalnya bepergian gitu, kemana gitu, kemudian kita tahu lokasi Masjid Muhammadiyah. Untuk kemudian kita bisa sholat di situ misalnya gitu. Dan yang kedua, pengurus sendiri tahu ada berapa Masjid Muhammadiyah, gitu ya. Ada berapa dan takmirnya siapa, lalu kemudian pengurusnya siapa, jamaahnya ada berapa, gitu. Jamaah masjidnya itu ada berapa. Nah, data itu belum ada, yang lainnya juga belum punya, kan gitu. Nah, saya sebagai orang IT, saya pikir ada satu cara yang paling mudah untuk bisa mendata itu. Beberapa kali melakukan pendataan itu kan memang nggak mudah, tapi saya pikir ada satu cara yang mudah untuk bisa melakukan itu. Kita buat aplikasi, semua orang sekarang pegang HP, semua orang sekarang hidupnya nggak bisa hidup bahkan kalau nggak pegang HP. Nah, lalu kemudian saya buatkan aplikasi, tinggal kita semua itu download aplikasi itu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk keperluan kita sehari-hari. Karena pada umumnya saya melihat Muslim di Indonesia itu selalu mendownload aplikasi, ada satu nama aplikasi, tapi rata-rata punya itu, rata-rata ya. Di mana? Ya di sini, di sana saya ketemu punya itu. Tapi aplikasi itu selalu ada iklannya. Mau adzan, mau apa ada iklannya dulu, mau buka Quran ada iklannya dulu, mau lihat jadwal sholat ada iklannya dulu, lama gitu sehingga menyebalkan ya. Oke, jadi akhirnya gini, ini saya pikir untuk saya buatkan aplikasi yang semacam itu, ringan, bisa di-download. Jadi kebutuhan kita sehari-hari dalam hal beribadah itu kita dapatkan di situ. Apa itu? Nah, kebutuhan kita sehari-hari dalam beribadah itu satu, jadwal sholat. Nah, jadwal sholat yang sesuai dengan lokasi. Karena kita ini berpindah-pindah ya. Kayak saya hari ini Surabaya, besok Jakarta, besoknya lagi Medan, besoknya lagi Solo. Kadang-kadang saya bangun tidur tuh bingung. Iki nandi aku? Oh iya di sini kan gitu ya. Karena hampir pindah-pindah gitu. Itu beda-beda itu jadwal sholatnya. Saya pernah ngikut jadwal sholat di satu masjid gitu, di hotel, kemudian ada masjid gitu. Saya ngikuti jadwal sholat, ternyata dia masih ngikuti jadwal sholatnya Surabaya, padahal saya di Jakarta.
Saya begitu adzan di sininya saya jalan, di sana pada keluar dari masjid. Saya baru masuk di Masjid Mutia itu. Ya. Oh iya, jadi penting juga ya buat kita untuk tahu dan secara otomatis HP kita itu memberitahu kamu posisinya di kota ini gitu muncul. Nah, oh iya ya, saya di sini ya. Kalau sadar nggak apa-apa, tapi kalau bangun tidur itu ya, kalau suka berpindah-pindah itu kita bingung. Oh iya di mana ya sekarang hari ini kita tuh? Oh iya di Medan, di Jakarta, di Jogja, di Solo, di Sidoarjo kan gitu. Jadwal sholatnya, orang yang seperti saya itu banyak. Sekarang orang mobile ya, mobile pindah-pindah. Yang kedua kiblat. Wah, kalau udah pindah kota, kiblat yang ditunjukkan apalagi di satu daerah yang non muslim gitu ya. Saya pernah di Amerika, tak golek iki kiblatnya gak ngerti ya. Kok ono hotel iki kiblatnya. Aku saya tanya dia tentang arah kiblat. Dia nggak ngerti. Ya orang Amerika ya nggak ngerti arah kiblat. Oke, kiblat nggak ngerti. Saya tanya arah kota Mekah mana gitu. Malah bingung gitu. Ini orang ngapain tanya kota Mekah segala macam gitu. Akhirnya kemudian oke, saya datang ke kamarmu aja. Lalu dia utus orang gitu, kemudian saya baru kasih tahu, saya muslim. Saya itu harus ibadah, sholat. Nah, arah sholat saya itu harus menghadap satu kiblat namanya. Kiblat itu adanya di kota Mekah kan gitu. Dia juga bingung, akhirnya podo ya gak ngerti kan gitu. Nah, dalam keadaan kayak begitu kita butuh satu aplikasi yang ada di HP kita yang kemudian kita bisa tahu dimanapun kita berada arah kiblat itu kemana gitu. Juga waktu sholat di tempat itu di mana, jam berapa ya, apalagi kalau seperti kita pergi ke Amerika. Subuhnya itu pagi sekali, maghribnya jam 9 malam, nanti isaknya lebih malam lagi. Jadi waktu-waktu tertentu dia beda sekali sama kita gitu ya. Sehingga kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari beribadah itu memang kita membutuhkan panduan yang ada di sini. Nah ini sebenarnya ada videonya ya. Lalu kemudian Quran itu hampir setiap hari kita membaca dan kita perlu memberi tanda kan. Hari ini sampai ayat berapa? Nah, besok sampai ayat berapa? Bahkan kadang-kadang kita ini mendengar kajian ustadz menjelaskan tentang ayat apa, nah, kita segera bisa cari. Lalu di ayat itu menjelaskan apa kita bisa catat. Nah, kalau kita catat di kertas gitu, nanti kita masukkan ke sini atau buku gitu, bukunya kita taruh nggak pernah kita buka atau yang kurang rapi. Tapi kalau sekarang HP itu dibawa kemana-mana, nanti ganti HP nggak masalah. Nanti aplikasinya di-download di sana, seluruh catatannya itu ada di situ. Jadi nggak hilang. Jadi misalnya hari ini ayat Al-Baqarah ayat 30. Ustadz tadi Hidayat menjelaskan begini, kita ketik di situ dia. Itu gambarannya ya. Jadi secara pribadi jamaah masjid tadi memerlukan aplikasi itu sehingga dia mendownload. Nah, lalu dia bergabung kepada masjid yang mana? Nah, masjid misalnya saya ya Masjid Al-Mahdi tentu saja ya. Nah, sehingga kemudian misalnya ada 100 jamaah Masjid Al-Mahdi mendownload, maka kemudian ketahuan jamaah Masjid Al-Mahdi itu jamaahnya 100 gitu. Jadi kemudian tahu masing-masing masjid itu yang jamaahnya aktif gitu ya. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ini sebenarnya sih kalau ada bunyinya, tapi kok ini nggak bunyi ya? Videonya. Tapi gini deh, videonya saya share aja di grup ya. Saya share di grup aja, grup kita Mahdi ya. Nah itu, udah. Soalnya kok di sini nggak ada bunyinya, biasanya ada bunyinya. Ya nggak bunyi ya, oke. Kita langsung aja ke aplikasinya, ke Play Store ya. Play Store itu ini ya. Nah ini ya,
Ini kita ketikkan di sini masjidmu. Nah ini dia. Nah kemudian aplikasinya yang ini. Oh mati. Yang ini masjidmu yang itu. Nah di download aja gratis selamanya dan nggak ada iklan gitu ya. Oke langsung diklik kalau sudah diinstal. Nah kalau sudah, nah nanti tampilannya seperti ini. Nah nanti yang bagian masjid itu kalau diklik ini belum ya sekarang ya karena belum pada daftar, belum mulai. Nah di sini klik nanti, nah di situ akan muncul daftar masjid terdekat. Masjid Muhammadiyah aja karena ini aplikasi masjidmu, sehingga kemudian kita tahu kalau misalnya kita ke Surabaya atau kemana, kemudian kita tahu biasanya Masjid Muhammadiyah itu pimpinan cabang atau pimpinan ranting ya di situ ya, kayak Semamda itu masjid yang di Anur itu kan itu pimpinan cabang cabang dari daerah itu kan ada di situ. Wilayah kan wilayah daerah yang ada di situ. Nah biasanya juga kayak Gresik juga kayak gitu. Jadi kalau kita mau silaturahim kemana dengan pengurus Muhammadiyah yang ada di sana, ya ke masjid itu. Nah, biasanya kalau waktunya sholat ya ketemu, ya kan. Nah gitu. Tapi ini belum. Kenapa? Karena datanya belum masuk. Nah ini masih belum. Nah yang berikutnya jadwal sholat yang ini ya, jadwal sholat. Nah jadwal sholat ini tadi yang otomatis itu, ini Sidoarjo, karena saya berada di Sidoarjo. Kalau saya di Surabaya, langsung dia mendeteksi Surabaya gitu. Jadi sekaligus memberitahukan posisi kota di mana kita berada. Misalnya panjenengan naik kereta api gitu, iki teko ngendi gitu, sampai klik gitu buka ketahuan, oh teko Jombang gitu, oh nyampe mana tahu. Jadi sekaligus mendeteksi posisi kita, termasuk juga jadwal sholatnya kan. Kalau gitu nanti jadwal sholatnya subuh jam berapa, ini jam berapa, dan jadwal sholat yang di sini itu sudah mengikuti jadwal sholatnya Muhammadiyah. Jadwal sholatnya Muhammadiyah itu kan depak plus 8 menit. Nah itu yang sudah otomatis. Jadi kita mendapatkan waktu subuh yang pas sesuai dengan Muhammadiyah. Agak 8 menit. 8 menit. Kalau mau di sini itu ada lagi tuh yang Egypt Islamic North Society, Mekah bisa disetting. Itu malah agak siang lagi, coba aja lebih agak siang lagi ya, kita memang risik itu ya. Dan ini bisa di share. Jadi kita waktu mau subuh gitu misalnya kita share ke sini, lalu caranya share kan gini, kemudian kita share ke Al-Mahdi misalnya ya, Al-Mahdi, ini grup Al-Mahdi. Nah terkirim di grup, jadi kita bisa memberitahu subuhnya jam berapa, gitu kan. Jadi satu grup di Masjid Al-Mahdi dapat, nah, kayak gitu. Lalu di bawahnya itu ada download aplikasi juga. Kalau mereka kok bisa nge-share jadwal sholat ya, gitu. Oh iya, itu pakai aplikasi nih, sit, gitu. Nah ini nanti balik ke sini. Oke, itu jadwal sholat ya. Jadwal sholat tadi yang bisa memberitahu kita waktu sholat di mana kita berada, di kota di mana berada. Yang kedua kiblat. Nah ini kiblat. Oke, kiblat nih nanti kita tahu ini yang paling suka kita bingung tuh kalau kita pindah lokasi lokasi kota ya. Geser dikit aja sekarang bingung saya itu kalau di kota kita asli gitu ya, seperti saya aslinya wong Boyolali, wong Solo. Nah kalau di sana masih inget lah, Lor Kulon itu masih gampang gitu ya. Kalau di sini nih susah kalau di sini ya. Tapi pekan ini ya udah, ini arahnya ke sana gitu kan, arahnya sini. Oke, jadi kita nggak kesulitan mencari arah kiblat, udah ada, gampang.
Nah, yang Quran. Nah, jadi Quran diklik aja. Nah, Quran itu bisa dibunyikan satu surah. Jadi kalau misalnya di mobil nih kita mau dengerin satu surah, ya bisa aja. Misalnya Al-Baqarah, ya. Nah ini kalau diteruskan satu surah. Nah misalnya ini kalau di mobil gitu ya, atau kalau bangun tidur malam-malam nggak bisa tidur, nah itu bunyi ini aja ketiduran sendiri ntar ya. Itu kalau mau satu surah. Tapi bisa juga satu ayat. Satu ayat. Misalnya ngaji kurang lancar, nah, itu banyak ya. Ngaji kurang lancar. Nek santri ya bisa. Tapi kalau banyak yang enggak nyantri sekolah TK Muhammadiyah, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, ngajinya ya enggak kayak santri ya. Tapi kemudian ketika kita mau ngaji, kita pengen tahu yang benar, ya kita bunyiin aja. Dia berhenti cuma satu ayat aja. Satu ayat. Nah ini kalau ngaji agak susah, biasanya kita dengerin ulang-ulang. Lima kali didengerin, kita bisa mulai ngikutin. Alladzina yu'minuna, nah gitu, bisa ngikutin. 5 kali cek durung, 10 kali. 10 kali cek durung, nanti ulangi lagi. Lama-lama kita denger, lama-lama kemudian ya hafal-hafal sendiri. Kayak kita dengerin imam, kalau imam itu bolak-balik itu, ya kan, setahun 2 tahun kita dengerin itu, terus lama-lama kita ya mulai familiar gitu. Nah, sebenarnya kan metode talaki kan begitu ya, dengerin nanti diulangi, dengerin nanti diulangi. Nah ini sudah ustadz yang ngajinya bener lah, ini ustadz Syekh Miskari Rasid, imam masjid Mekah ya, Masjidil Haram ya, insya Allah lah. Nah, gitu. Jadi kalau ini juga misalnya berikutnya, masih belum, diulangi lagi misalnya. Lama-lama kalau kita ngajinya ngikutin ini, lama-lama ngaji kita kayak Syekh Miskari Rasid itu nanti ya. Iya, ngikut gitu. Nah itu sehingga kemudian kita bisa ngaji dengan benar. Kalau misalnya ini bunyinya apa sih, ya udah kok plekak-plekuk gitu, ya udah bunyiin aja. 5 kali 10 kali nanti kita ngikutin lancar lama-lama. Nah gitu. Ini zaman ini dulu juga gitu. Kalau mau ngaji kayak gitu, cari ustadz kan. Cari ustadz zaman dulu. Saya waktu kecil itu harus jalan kepada Kiai Marzuki namanya. Itu ya jalan kaki. Nanti ngajinya nunggu sampai beliau selesai apa gitu untuk kita dibenerin ya. Nah kalau ini kan udah ada nih sekarang ya kan, nggak sulit sekarang dan bener lah, sudah bener gitu. Nah jadi apalagi kalau anak kita yang anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya, dikenalkan ini, jadi dia dengerinnya ini bukan melulu dengerin game atau YouTube gitu ya, karena kita ngajarinnya juga ini, kita kenalkannya juga ini. Nah anak-anak itu kalau dia punya hafalan yang kuat, sekali aja dia bisa dengerin langsung bisa.
Ya tergantung kepada masing-masing gitu ya, hafalan. Nah nanti kalau kemudian dia hafalannya kuat, hafalannya bagus, ininya bagus, dengerin aja dia ini. Nah lalu ini juga bisa kita share. Misalnya ayat ini kita share ya. Nah, kita share ke grup yang tadi. Al-Mahdi. Hah? Oh, satu ayat diulang-ulang otomatis, belum bisa. Oke, tapi ini bagus ini. Nanti berarti bisa dibuat settingan kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, oke. Ya, maksudnya biar berulang-ulang gitu ya. Bahkan ada yang minta ayat 1 sampai 5 diulang-ulang gitu kan ya. Ya oke ya. Belum. Fitur itu belum ada. Nah, ini kalau kita share ke grup kayak gini grupnya. Dapat, ya kan? Jadi ntar kalau kita ngaji lalu kemudian kita share ke grup atau share ke grup keluarga bisa. Nah itu yang share. Yang tadi yang saya bilang bisa ada catatan. Misalnya ayat ini walladzina yu'minuna bima unzila, ini ada yang jelasin. Nah, mungkin satu ustadz jelasin tentang tafsirnya. Nah, menurut ini bisa kita catat Ustadz Adi Hidayat gitu. Tapi lain kali kita mendengarkan Ustadz Somad ayat ini juga ya kita catat lagi di bawahnya. Menurut Ustadz Somad. Menurut Ustadz Somad menjelaskan apa ditulis saja. Lalu kemudian kita simpan kan? Kita simpan, nanti catatannya ada di sini. Nah, di sini Quran, di sini ada catatan, daftar catatan. Nah, ini muncul ayat berapa. Ya, jadi seluruh ayat dulu kalau ngaji itu zaman saya kecil itu ono ayatnya itu terus ono catatan-catatan itu apa namanya? Jadi ono nulis-nulis gitu loh. Nah, saya mikir iya kan bisa dibuat kayak gitu nih. Nah, ini bisa saya di aplikasi lain belum ada. Jadi saya mikir waktu saya kecil dulu ngaji gitu pada ustadz itu, kemudian di Qur'annya itu kemudian kita kasih catatan. Ini gitu. Jadi kayak gitu. Sehingga kemudian nanti kalau kita mau cari catatan gini. Nah, catatan ini bisa di-search. Misalnya kita punya banyak catatan gitu ya. Kita mau cari tema tentang apa? Yahudi, tentang apa? Muncul jadi catatan itu gitu. Itu sehingga kemudian maksud saya para jamaah yang mau download masjidmu tadi itu motivasinya bukan karena dia mau download masjidmu, tapi memang aku memang seneng ono Qur'ane sok muni, Qur'ane bisa kasih catatan. Jadi saya pun membantu masjid itu untuk jamaahnya mendownload aplikasi untuk bergabung di masjid itu, sehingga kemudian ya dia mendapatkan manfaat. Ini gak ono iklan nih, gak ada iklannya. Nah, sehingga kemudian enak langsung gitu ya. Itu juga bisa gini di bookmark. Bookmark itu biasanya gini. Ini misalnya Al-Baqarah ayat 30 gitu ya. Mencari itu. Ini ada ustaz menjelaskan Al-Baqarah 30. Itu kita cepat juga 30. Langsung ketemu dia. Nah, cepat bergerakkan 30. Nah, oke, ayat 30 ini penting. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan tentang khalifah fil ard. Nah, kita bookmark. Ini bookmark namanya. Nah, jadi kemudian kita menjelaskan tentang khalifah. Oke. Khalifah. Simpan. Nah, dia kena bookmark, sehingga kemudian di bookmark itu adalah ayat-ayat yang kita beri catatan penting tentang apa gitu. Oke, nah ini tadi tentang khalifah. Nah, ini hancurnya Israel. Ayat Al-Isra ayat 4 ini menceritakan tentang hancurnya Bani Israel. Ini kan ada catatan. Yang khalifah tadi kan ini, klik dia lari ke sini. Tapi oke, ini saya juga punya catatan tentang hancurnya Israel di ayat ini. Oke, ayat 4 itu. Oh. Ini kemudian 4, 5, 6, 7 ini tentang menceritakan, Allah menceritakan tentang skenario bagaimana bangsa Israel itu nanti akan hancur. Pertama, dia akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi.
ya, pada waktu, dan dia juga akan menguasai dunia. Nah, kapan dia menguasai dunia dan kapan dia hancur ada di situ misalnya kan gitu. Jadi lalu lagi tuh misalnya kita lagi dengar lagi ayat Ustadz menjelaskan tentang apa, surat apa, ayat berapa, kita cari misalnya tentang apa ya, tentang Al-Hujurat ya, Al-Hujurat 11 ya. Nah, misalnya ini, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok yang lain karena boleh jadi mereka diperolok-olok. Nah, kemudian kita bookmark. Nah, larangan mengolok-olok. Simpan. Nah, nanti kita punya catatan bookmark. Nah, di sini, oh tentang apa kita tahu ya kan. Jadi mungkin karena satu pekerjaan atau satu aktivitas kita pun ingin membookmark satu ayat-ayat yang sangat terkait dengan pekerjaan kita. Ya, kita bookmark, kita kasih catatan, dan suatu saat kita bisa cari dengan mudah. Oh, tentang larangan mengolok-olok itu ada di Al-Hujurat ayat 11, dan kalau diklik dia langsung ke ayat itu. Nah, langsung ke ayat itu, ya kan? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang yang zalim. Nah, jadi ini juga larangan untuk memberikan kita larangan untuk memanggil orang itu dengan panggilan buruk, menamai dengan panggilan yang buruk, gitu ya kan? Nah, itu ada, misalnya di sini. Oke. Jadi, nah ini fungsi Quran. Jadi Qurannya ada berfungsi sebagai belajar ngaji ya, supaya kayak murojaah gitu. Kayak ada ustadz yang ustadznya itu biasanya kita ini pergi ke ustadz loh. Waktu saya kecil itu gitu loh. Ya kan, untuk bisa belajar ngaji dan dibetulin itu gak mudah loh untuk dulu itu ya. Harus ngaji kepada ustadz siapa, kiai siapa, kemudian ngaji di situ. Sehingga kemudian kita bisa benerin ngaji kita itu, gitu. Nah, sekarang ini gampang banget ya di sini ya kan. Jadi sebetulnya sudah dipermudah. Tapi semakin mudah itu kadang-kadang nggak bernilai, ya kan? Ya kan, menjadi kayak bernilai gitu. Padahal nilainya ya itulah zaman mudah ya. Oke. Gimana? Gimana? Milih ustaz. Nanti ada. Nah, belum. Nanti ini yang penting. Nanti yang penting ini pokoknya daftar masjid dulu. Nah, oke ya. Kalau sudah ini fungsi pokok dulu aja ya, fungsi pokok dulu itu. Lalu kemudian ada satu lagi fungsi yang ini. Nah, yang ini. Ini fungsi paling canggih sebenarnya kalau kita tahu ya. Ini namanya AI, Artificial Intelligence, atau kita sering mendengarnya sebagai chatbot ChatGPT, atau selain ChatGPT kan ada namanya Bing. Nah, itu satu fitur aplikasi paling canggih sekarang ini, ya kan? Karena dia bisa menjawab pertanyaan apa saja. Tapi kan kita udah bahas tuh, kalau ChatGPT sama Bing itu jawabannya kalau soal-soal keagamaan ngawur. Nah, kan gitu, ngawur itu oleh NU Bahsul Masail Waqi'iyahnya NU itu haram itu dipakai untuk bertanya tentang hal-hal yang bersifat keagamaan. Iya, memang betul, saya juga setuju haram karena ngawur. Jadi dia bisa menjawab
misalnya pertanyaan-pertanyaan keagamaan itu dijawab sama dia, membuat fatwa-fatwa sendiri dia. Karena dia memang bersifat AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi pokoknya ada data, lalu ada pertanyaan, dia nggak ngerti data yang ada itu benar atau salah, itu dijawab aja sesuai dengan data itu. Jadi misalnya kemudian siapakah Agus Maksum? Nah, dia mendapatkan data Agus Maksum itu adalah profesor doktor bidang kedokteran gitu misalnya. Ya itu yang dimunculin. Nah kan salah. Nah gitu. Itu banyak ya kayak begitu itu. Ngawur pokoknya jawabannya itu karena dia sesuai dengan data yang ditulis oleh orang. Nah kalau pertanyaannya pertanyaan tentang keagamaan, lah kan bisa kacau. Nah sekarang nyoba aja di ChatGPT atau di Bing kalau bertanya tentang apa gitu. Nah kalau ini kita isi dengan data-data yang benar, hanya Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya ini contoh misalnya ini contoh yang paling sering ini kan tentang LGBT. Kalau ada ChatGPT atau Bing, silahkan coba tanya ke Bing, pasti jawabannya LGBT itu adalah kodrat, dan dia adalah termasuk HAM, hak asasi manusia, jadi nggak boleh didiskriminasi. Lalu kemudian dia itu bukan penyakit, itu adalah kodrat, karena kodrat itu juga bukan penyakit. Tapi kalau kita tanya di sini, maka jawabannya jelas itu. Dia sebagai ahli tafsir Quran, hadis, saya akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan perspektif Islam. Nah, jelas. Perspektif Islamnya ini saya buat, dia hanya menjawab mengambil dari tafsir Quran yang kita sediakan di sini. Nah, tafsir Quran yang saya sediakan di sini sementara ini saya baru memasukkan tafsir Depak. Quran itu kan ada tafsir Depak ya, ada terjemah yang biasa, tapi ada tafsir. Nah, kemarin saya sudah ngobrol sama beberapa tokoh, ya, itu supaya Hasanah Muhammadiyah yang diakui sebagai Hasanah Muhammadiyah itu apa saja masukkan ke sini, tarjih, tajdid, kemudian Hasanah ya apa saja gitu bisa, sehingga kemudian misalnya ada hadis. Kemarin saya ngaji di sini, Ustadz Dr. Catur itu bercerita tentang sendi yang jumlahnya 360 gitu kan ya. Nah saya tanya, saya cari di sini hadis tentang jumlah sendi manusia 360. Tanya gitu aja. Nah, dia akan cari. Nah, ini tergantung kepada sebanyak apa hadis yang kita masukkan. Ya, misalnya kutubut tis'ah, kutubus sitah. Ya kan kita masukkan, ya dia akan cari dari situ. Misalnya di sini ada tadi ya dijawab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia memiliki 360 sendi, ada, ya kan? Berarti hadis ini hadis riwayat Abu Hurairah Bukhari. Berarti hadis muttafaqun alaih. Kalau Bukhari Muslim muttafaqun alaih itu ya pada umumnya ini kuat lah, sahih lah kan gitu. Jadi oh iya kita bisa konfirmasi hadis itu. Yang kemarin misalnya Ustadz Adi Hidayat itu ada berita ya, sebentar ini supaya nanti kan direkam ya. Ada berita mengatakan Ustadz Adi Hidayat mengatakan hadis yang bunyinya kan begitu, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang adalah hadis palsu, betul kan gitu kan. Nah kan kita bisa cek itu, loh benerkah itu hadis palsu kan gitu. Padahal itu kan benar. Kita cari makan
Itu semua ayatnya ada, hadisnya ada. Nah, padahal yang dimaksud oleh Ustaz tadi, kalau bunyinya begitu itu enggak ada, lafalnya begitu tuh enggak ada. Tapi lafalnya itu adalah begini, panjang lebar. Tapi pada intinya ayat itu, hadis itu secara singkat bisa kita katakan makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, nah gitu. Tapi bunyinya yang persis seperti itu nggak ada. Nah, Kak gitu ngaco kan yang pembuat beritanya kan. Nah, belum tentu Ustaz Hidayat itu ngomong begitu, belum tentu ya kan. Yang lafalnya bunyinya kayak gitu nggak ada memang. Tetapi banyak sekali hadis dan Quran yang kalau dijelaskan panjang lebar intinya sebenarnya gampangannya kata bagaimana cara makan yang sehat menurut Rasulullah dengan kalimat yang simpel, makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nanti berhenti sebelum kenyang itu kan ada hadisnya yang kemudian coba kita cari ya. Makanlah saat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Hadisnya apa dan ayatnya. Oke, ayat. Nah, ini proses dia mencari data yang saya masukkan di situ. Ya. Dan dia hanya mencari yang ada aja. Kalau nggak ada ya nggak akan jawab. Jadi misalnya nih, akhirnya hadis yang menjelaskan tentang makanlah saat lapar dan berhenti sebelum kenyang dapat ditemukan dalam beberapa riwayat hadis. Kan ada. Berikut, dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi Rasulullah bersabda, umatku tidak akan merugi selama mereka menunda makanan mereka hingga merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi lafadznya ya memang nggak seperti itu kan, ya kan? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam hanya membutuhkan beberapa suap makanan yang akan mencukupinya. Namun jika tidak bisa dihindari, maka sepertiga perut untuk makan, sepertiga lainnya untuk minum, dan sepertiga terakhir untuk udara. Adapun ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan itu, surat ini perlu diingat bahwa seluruh ayat dan hadis yang berkaitan dengan pola makan ini merupakan arahan agar kita menjaga kecukupan makan tanpa berlebihan dan tidak mengubah, ya kan gitu. Tapi kalau saya masukkan persis kalimatnya yang diucapkan Ustaz Hidayat itu, jawabannya lebih panjang lagi. Dia mengulasnya lebih panjang lagi gitu. Nah ini tool canggih, namanya AI, Artificial Intelligence. Elon Musk saja membuat ini, namanya ChatGPT, itu menghabiskan uang ratusan triliun. Bing menghabiskan uang, dia beli kan dari Elon Musk kan juga ratusan triliun. Nah, ini ada di sini gratis, iya kan? Gratis itu, iya kan? Waktu aku begini nih habisnya ya triliunan nanti anunya ya, balasannya mudah-mudahan. Kenapa? Karena ini akan menjadi alternatif untuk mencari jawaban yang perlu kita kenalkan pada anak-anak kita. Nah, kalau kamu cari jawaban pertanyaan-pertanyaan agama, jangan di Bing, kebelasuk-belasuk, iya kan? Disesatkan kita nanti, iya kan? Juga jangan di ChatGPT, tapi di sini. Di mana Pak? Download atau masjidmu kan gitu. Nah, anak-anak kita itu disuruh download, cepet itu. Cepet. Sing di Pak, iku pencetan. Nah, udah dia langsung tahu itu. Dia langsung tahu. Gak usah diajarin. Tak gitu. Kemarin saya ngajar di Muhammadiyah Boarding School gitu, kemudian ini untuk apa Pak? Langsung kamu pencet. Oke. Udah. Terus langsung kamu Assalamualaikum gitu. Dia ketik Assalamualaikum. Nah, oh dia langsung tahu. Oh tahu Pak ini Pak. Dia langsung gitu. Nah, langsung tak suruh Assalamualaikum gitu.
Tuh, tak suruh gitu. Waalaikumsalam, apa yang bisa saya bantu? Tak suruh gitu toh. Sekali pertanyaan gitu saya jawab gitu, langsung dia coba, dia sudah langsung ngerti. Oh tahu Pak saya Pak, gitu kan. Ini ChatGPT ini, gitu. Iya ChatGPT yang ada di situ dan ini AI untuk pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Dia langsung nyoba itu. Surat ini tafsirnya apa, suratnya saya. Oh, udah seneng dia. Habis itu ya tak biarin aja, ya udah kamu explore aja sendiri. Nah, dia langsung bisa mendapatkan banyak sekali. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan macam-macam terkait dengan keagamaan dia bisa tanyakan dia di situ dan mendapatkan jawaban yang valid. Nah, ini fitur yang canggih, yang luar biasa. Jadi kita bisa mengenalkan pada anak-anak keluarga kita, terutama untuk mereka supaya tidak tersesat jalan. Ya, kalau bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan akidah, terkait dengan macam-macam yang keagamaan ya. Apalagi anak-anak kita ini kan anak-anak zaman gadget, istilahnya itu native digital. Native digital itu maksudnya gini. Kalau orang Inggris ada anak yang kecil gitu segitu, dia bisa bahasa Inggris dia, iya kan? Nggak tahu siapa yang ngajari. Ya kayak anak itu di sini ya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, di sini. Tapi kalau di Solo tempat saya, anak segitu kurang inggil. Kalau saya panggil gitu, Rene le, nggih Pak Le, wonten napa Pak Le? Gitu. Nek kene lain lagi. Apa Om? Gitu kan ya, lain ya. Tapi kalau di sana saya nyoba pagi-pagi jalan gitu. Karena saya meninggalkan kota itu kan ya sudah lama, sejak 90, ya kan? Udah 30 tahunan gitu. Jadi anak-anak yang kecil-kecil gitu kan ya nggak tahu gitu. Saya panggil, Rene le, gitu. Ngumpul gitu ya. Dia masih kemudian tanya, nggih Pak Le, wonten napa Pak Le? Gitu. Masih kromo inggil, oh sik kromo inggil ya sik ngerti kan gitu ya. Nah, itu namanya native. Nah, anak-anak sekarang ini semuanya kalau lahir ya kan dikasih HP, nggak perlu ngajari, itu ya langsung bisa dia. Dibuka kardusnya, dinyalain, kita nggak perlu ngajarin itu ya sudah bisa dia. Nah, itu namanya anak-anak yang namanya native digital. Lain kalau kita, ya kan, diwajari wangele setengah mati. sing dipencet, ya kan, sing iki apa sing iku gitu, ya kan. Tapi kalau anak itu nggak tahu bagaimana, pokoknya dia ngerti aja gitu, lebih cepat dari kita. Bahkan kalau saya kesulitan mengoperasikan satu aplikasi yang baru gitu, saya panggil anak saya, Rik, ini Rik, mana? Cepat, udah jadi, gitu. Mana? Itu, gitu, udah jadi, cepat. Nah, itu namanya native digital. Nah, ini waktu isaknya sudah ya muncul ya. Itu bunyinya kayak gitu, nggak adzan, bukan ngaji. Kalau adzan ngaji, kadang-kadang kita berada pada situasi yang nggak tepat, harus kita matiin, padahal belum selesai kan ngajinya. Nah, kalau ini enggak, dia waktunya sholat isya kan gitu, waktunya this time for isya prayer kan gitu, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi nyaman. Kalaupun kemudian kita nyalakan di meeting gitu, nggak terganggu. Malah kemudian saya pernah nyala di meeting itu, mereka kemudian malah senang, loh waktunya isya ya, waktunya zuhur ya, gitu ya, nggak terganggu. Meetingnya juga nggak terganggu, ininya juga nggak perlu matiin karena cuman ya tanda waktu itu. Oh ya, udah kita selesai, kita sholat dulu gitu ya, gitu. Nah, jadi itu kira-kira aplikasi masjidmu tadi. Nah, nanti tadi belum selesai ya. Nah, di sini kan kalau saya itu kan sudah berada di Masjid Al-Mahdi ya kan. Kalau Mas Dani, bapak-bapak belum kan? Cuma nama doang kan? Nama doang kan? Nah, bapak-bapak itu bisa masuk ke sini profile, lalu kemudian di situ diisi. Nah, di sini keluar dulu ya. Nah, profile. Nah, kemudian di sini klik daftar. Nah, di sini kemudian pilih masjid. Pilih masjid. Nah, pilih masjid kalau bapak-bapak kan di sini ya Al-Mahdi kan, Al-Mahdi. Mahdi. Ya ini Al-Mahdi. Dah. Lalu kemudian lanjut, kemudian daftar. Nah, ini Mas Dani, ketika kita lanjut daftar, ini sama dengan cara kemudian kita mendaftarkan KTA Muhammadiyah. Jadi nanti di situ akan muncul KTA Muhammadiyah, ya. Yang sini tadi
aku lali anunya gitu ya. Kalau saya masukkan gitu, maka nanti akan muncul KTA Muhammadiyah. Nah, nanti tinggal siapa aja mendaftar. Nah, sekarang ini kan ada gerakan untuk kartamisasi atau NBMisasi, nomor baku Muhammadiyah. Jawa Timur itu 2 juta. Nah, ujung tombaknya adalah masjid. Jadi para jemaah masjid silahkan daftar di sini. Maka kemudian itu data akan masuk, termasuk fotonya. Nanti ada fotonya, kita bisa foto ini. Aku bentar ya, tak sedikit ya, sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Nah, nanti aduh salah ya. Oh, salah. Nah, nanti kalau kita sudah daftar dan kita pilih Al-Mahdi, maka kemudian nanti akan keluar KTA kita. Nah, kayak gitu. Ada fotonya. Fotonya kita ambil dari situ. Nanti silahkan ikuti saja. Nah, siapa yang mau mendapatkan KTA Muhammadiyah, daftar aja di sini di Awis Masjidmu, pilih Al-Mahdi, berarti dia akan ikut ranting Gerabakan. Ranting Gerabakan Tulangan Sidoarjo. Nanti akan dapat kartu nih. Nanti kenapa? Karena nanti pimpinan cabang ya, Mas Dani pimpinan cabang kan ya. Nanti di halamannya dia nanti ada sendiri. Dia akan mendownload siapa ada daftar, tinggal di stempel, terus dikirim kemana sih itu supaya dapat KTA? Hah? PW. Nah, nanti pimpinan cabangnya tinggal bawa ke PWMU, ketika keluar udah nanti aktif di sini. Di sini kemudian akan ada, kita bisa bayar iuran Muhammadiyah, ya kan? Misalnya 10.000 bayar. 10.000 ini kemarin saya dengar dari Pak Zainul itu 4.500-nya itu masuk ke ranting. 4.500-nya masuk ke ranting, baru sisanya dibagi sampai pusat 1.000 gitu. Itu. Jadi yang paling gede itu ranting. Makanya kemudian ya 25 itu kan bikin kartunya. Ini iuran bulanan itu loh. Dulu keluarga saya itu Muhammadiyah di Solo itu tiap bulan ada yang narik iuran pakai kayak, kalau orang Solo itu bilang namanya petuk. Kalau di sini namanya apa? Tahu nggak petuk? Tahu nggak? Hah? Petuk itu kertas itu loh, apa namanya? Hah? Kalau kita ada SPP, kemudian ada tulisan Juni, Juli, Agustus, September itu jenis petuk kalau di sana. Kalau di sini namanya apa? Hah? Ketok. Ya pokoknya itu. Dan itu ada yang keliling nariin gitu. Tapi sekarang itu sudah nggak ada. Nah, sekarang caranya kayak begini. Ini kalau kita, pokoknya ini kalau kita ada rezeki, ya iuran muncul di sini berapa? Ya 10.000 kita bayar, terbayar. Nah, udah masuk langsung terbagi. Masuk ke ranting 4.500, masuk ke cabang 1.000, masuk ke daerah 1.000, masuk ke wilayah 1.000, kemudian masuk ke pusat berapa gitu. Terbagi sudah otomatis. Nah, nanti cabang tiap bulan tinggal, oh ini ada yang bayaran berapa, tinggal tarik gitu. Jadi ini gitu cara bagaimana kita mempermudah pendataan masjid. Masjid juga bisa mengumumkan kan kepada jamaahnya, jamaah sekarang download aplikasi Masjidmu untuk membantu kita mempermudah dalam ibadah, terutama untuk urusan yang itu tadi. Jadi ya mereka mendownload karena kemudian ada kepentingan dia untuk ngaji untuk ini yang ada di situ, sekaligus tergabung. Nah, nanti takmir masjid di sini itu bisa membuat pengumuman di sini pengumumannya. Nah, masuk ke sini, misalnya ada pengumuman apa masuk. Tidak melalui WA tapi melalui ini. Oke, itu ya kira-kira nanti dan nanti yang kayak gitu akan ditambah. Kenapa? Karena tim saya itu masih ada terus, dan tim saya itu kalau mau tahu tim saya ya
Nah ini tim saya ini semua ini, sak kantor ini tim IT saya. Aku itu tiap bulan harus gaji sekian banyak orang itu, tiap bulan. Aku juga nggak ngerti duitnya dari mana, pokoknya tiap bulan pasti orangnya gaji mereka itu ya. Bismillah. Ya kira-kira itu, mudah-mudahan ini bisa kita pakai untuk mempermudah ibadah kita dan juga untuk mengkonsolidasi umat supaya komunikasinya mudah, juga ya macam-macam lah ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.